Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Mustafa SPD, peserta PPG 2025 dari SMP Muhammadiyah Pakem dengan LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa PPG 254041110121. Hari Rabu 15 Oktober 2025, saya akan mengajar pendidikan Al-Quran Hadis dengan materi indahnya beragama secara moderat. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya anak-anakku, hari ini kita mulai dengan berdoa bersama terlebih dahulu ya. Siap, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza shi'ta sahlan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, dalam semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mulai, saya mau lihat kesiapan kelas kalian. Ada yang bersih? Kalau kelas satu sudah bersih, kalau kedua masih ada sampah, tolong azam dimasukkan ke bak sampah terlebih dahulu. Silakan. Al-Nafi hadir. Alvin Dwi hadir. Alvin Januar. Mana ya Alvin Januar? Alif. Alif. Akila. Angga. Dapat Eka. Diarita. Dinda. Diza. Jadi hadir. Ahmad. Adam. Angga. Alhamdulillah. Al Nabiron Jovita Ketika Birkis. Baik, anak-anakku, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajarannya apa? Al-Quran Hadis ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini pertama mengidentifikasikan ya, mengidentifikasikan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi nanti kita akan mempelajari apa itu hukum nun sukun atau tanwin. Kedua, menganalisis penerapannya pada saat kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kedua, mempraktekkan bacaan surat Al-Baqarah ayat 145 tentang moderat ya, atau umat wasatiyah. Keempat, kita bisa menghubungkan pembelajaran tajwid dengan pemahaman makna wasatiyah atau moderasi beragama. Dan terakhir, kita bisa menunjukkan sikap teliti, kerjasama, dan percaya diri dalam proses pembelajaran. Jadi pada pembelajaran pertemuan kedua, kita akan fokus ke diskusi kelompok ya. Anak-anakku, untuk pertemuan pertama kemarin, kita sudah membahas tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi, contoh-contohnya, prakteknya dalam kehidupan. Nah, pertemuan kedua ini kita akan masuk ke dalil-dalilnya, yaitu tentang Al-Quran maupun hadis. Sebelum kita memasuki pembelajaran Al-Quran dan hadis, dalilnya ayatnya apa? Kita akan bagaimana cara membaca ayat Al-Quran itu, yaitu dengan ilmu tajwid ya. Jadi kita akan menganalisis, mengidentifikasikan buku-buku bacaan nun sukun atau tajwid. Pernahkah kalian berpikir tentang ini? Mengapa sih kita perlu membaca Al-Quran dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid? Menurut Kelvin, mengapa? Mengapa kita harus membaca Al-Quran itu dengan tartil? Supaya apa? Oke. Ya, bagus. Jadi supaya bacaannya itu terdengar bagus dan benar sesuai kaidah dan ini. Kemudian kan? Coba kita mulai dengan tes terlebih dahulu, cuma 3 soal. Siapa yang mau menjawab? Aksan. Mengapa penting membaca Al-Quran dengan tartil dan sesuai kaidah tajwid? A. Membaca Al-Quran dengan cepat adalah yang paling penting. Pemahaman makna wasatiyah tidak terkait dengan tajwid. Atau C. Untuk memahami makna dan menjaga keindahan bacaan. Kita coba jawab C. Takdir. Betul dan tak silakan. Nah, untuk Akila, coba tesnya dijawab ya.
idhar, atau B ikhfa, atau C idhar. Bertemu dengan sin. Nun sukun bertemu sin. Salah nggak apa-apa, karena jelas gitu. Idhar, ikhfa, idhar. Ikhfa, kita coba B ikhfa. Tepuk tangan buat kita. Bagus. Untuk azam silakan dijawab dulu ini soalnya. Apa hukum bacaan tapi dan tapi dalam ilmu tajwid apa aja ya? A. Ada ikhfa, idhar, iqlab, dan idgham, atau B. Mim sukun adalah wajib, atau C. Tanwin tidak ada penyesuaian, atau D. Belum aja tadi selalu dibaca secara sama-sama semua. Yang A. Oke, tepuk tangan buat Anda. Ternyata kelas 8D sungguh luar biasa ya. Belum mempelajari sudah bisa pegang semua. Jadi nanti kita akan mengulik lebih dalam lagi pembelajaran kita ya. Kita mau menceritakan tentang video yang sedang viral ya. Perhatikan baik-baik supaya kita akan termotivasi mempelajari pembelajaran pada bagian ini. Coba perhatikan video ini. Coba perhatikan video berikut. Bagaimana hal ketika hal mendengarkan ratusan ayat suci Al-Quran ini? Tenang, terus? Oke, jadi di video pertama ini membaca Al-Qurannya itu sudah menggunakan nada-nada lagu-lagu. Walaupun kita melakukan sebuah bacaan Al-Quran banyak ini tetap memperhatikan ilmu tajwidnya dengan baik dan benar panjang pendeknya dan tidak berlebihan. Dengan tidak berlebihan kita itu sudah mengamalkan wasatiyah atau moderat. Jadi moderat itu bukan dalam sosial saja, tetapi ketika kita membaca kitab Al-Quran kita harus moderat, tidak berlebihan, tidak seimbang aja dengan ya. Kalau video kedua coba perhatikan ya. Oke, bagaimana tanggapan Bibis terkait video kedua? Menurut Bibis itu gimana? Sesuai nggak dengan pengalaman materi kemarin tentang wasatiyah, yaitu seimbang, moderat, dan hasil? Tidak sesuai ya? Kalau terlalu ekstrim nggak dia bacanya? Berlebih-lebihan ya? Nah, ini tidak sesuai dengan wasatiyah atau moderat pertemuan kemarin. Nah, kalau yang ini wajar ya, masih adik kita, masih belajar, jadi bacanya masih kurang lancar, bacanya kurang benar. Nah, kalau yang pertama adalah dengan lagu, yang kedua masih belajar, yang ketiga coba perhatikan. Untuk hal bagaimana dalam video lokal anak kecil yang masih mungkin kelas 3 SD ya sudah baca Al-Quran, gimana video yang ketiga ini? Al-Quran. Gimana perasaannya setelah menonton anak tadi? Oke, awal itu sudah Al-Quran atau masih Al-Quran? Sudah Al-Quran. Kira-kira bacaannya awal sudah bagus bacaan ini belum? Nah, semuanya siap untuk belajar lebih dalam tentang teknologi supaya kita seperti anak kecil sudah bagus bacaannya. Oke, siap, lanjut. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah, dan pengucapan huruf hijaiyah juga harus benar. Jadi pengucapan yang tidak benar terkait huruf hijaiyah sebelumnya kita akan menghasilkan arti yang tidak benar. Jadi ketika membaca Al-Quran dipastikan kita sudah menguasai huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Pengertian dari bacaan sukun atau tanwin adalah ya, bacaan sukun atau tanwin adalah ketentuan ketika kita membaca Al-Quran. Melihat ada sukun atau tanwin diikuti salah satu huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Bagaimana dengan macam-macamnya? Macam-macamnya ya ini ada idhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Kita bahas idhar halqi dulu. Idhar halqi ketika ada nun bisa dilihat nunnya ya, nun seperti ini ya, nun seperti ini, nun sukun ya, atau tanwin coret di atas, coret di bawah, in
sama ini gun. Bertemu dengan huruf apa aja kalau idgham? Hamza, hamza, ha, ta. Titiknya jelas, pasal. Ko, terus ain sama oke. Bagaimana dengan contohnya? Bisa melihat komentarnya? Ini nun sukun bertemu hamzah, ya. Kalau yang ini nun sukun bertemu ain, dibaca jelas. Idgham artinya jelas. Jelas bahasa Arabnya apa? Idgham. Halki artinya teguh. Jadi nun sukun akan bertemu dengan huruf halki, yaitu hamzah, ha, kha, ain, win, dibaca jelas. Mim, ain, mim, dibaca jelas. Mim, ain, mim. Kalau yang ini yang fauna, bisa dipahami? Kita masuk ke idgham. Idgham itu ternyata idgham bila guna yaitu lam dan ro. Contohnya tanpa dengung ya. Jadi contohnya itu langsung masuk ke huruf setelahnya. Jadi nun sukunnya itu tidak perlu diucapkan. Nah, contohnya min, min, ladun, bu. Kita ininya disilakan langsung. Silakan grupnya satu grup 4 orang bisa. Silakan yang sini sudah ditentukan ketua timnya. Ini nama beda untuk diskusi kalian. Anda nama kelompok grup 1. Ini kemana-mananya? Coba kembali ke posisinya. Pak Nabi. Duduk, ayo. Ini Arafif di mana? Sini atau situ? Grupnya, saya masuk dulu. Silakan didiskusikan. Silakan. Masuk lagi. Jangan. Oh ini ada. Sama ini ada ukuran juga. Bisa cari bacaannya di buku dulu ini. Ya, dibagi dua. Ya, ini udah. Contohnya ini. Ini contohnya kan ada mim sukun, alif. Mim sukun berarti namanya ya, sababi cara bacanya apa? Terus memantau puasa, terus itu ada tamrin bertemu apa? Terus kalau yang ini contoh lagi mim sukun bertemu shin. Seperti contoh dalamnya. Dalam shin, karena ini di sini kan udah ada yang nanti dihitung ada berapa? 1 atau 2 atau 3. Ada juga contoh. Kalau yang ini suratnya tidak hati hurufnya tadi apa aja nih di sini coba dicari hurufnya hurufnya apa aja. Kalau tadi hurufnya hurufnya kan ya kalau itu pun bila huruf apa iklan kan bisa enggak. Kalau iklan di dalam album ini kan tidak ada contohnya. Kalau itu ada contohnya. Ya. Contohnya sudah benar ya, tepuk tangan buat saja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kalau nanti WhatsApp menurut grupnya Kapsa adalah sikap yang adil, sikap jaga umat yang baik, kita harus bersikap seimbang, tidak berlebih. Benar tidak? Sudah selesai belum? Tadi. Bagaimana kelompok Al-Rafi? Jadi contoh sikap wasatiyah model itu apa namanya? Bertoleransi dan bertoleransi dan berserah. Benar, bagus. Silakan masuk. Bahwa pertama wasatiyah itu sikapnya seperti apa? Kita toleransi, terus tidak ekstrim, ya, tidak berlebihan, seimbang. Seimbang sama dengan apa? Pak? Iya, sikap adil. Terus kalau apa dari kita mempelajari hukum ada berapa? Bacaan ini. Oke, untuk kegiatan kita akan mempelajari lebih dalam kandungan isi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ya. Jadi untuk PR kegiatan di depan kalian menghafal surat Al-Baqarah ayat 143 beserta bacaan yang baik dan benar sesuai kaidah tajwidnya. Bisa? Kalian bisa dari sekarang minimal sehari baca Al-Baqarah 143 itu 5 kali. Insya Allah 1 minggu langsung hafal besok. Siap? Dalam Al-Baqarah 143 itu ada hukum bacaan yang benar atau salah. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Betul, salah. Soal yang kedua. Cara membaca Al-Quran adalah jelas. Benar atau salah? Ya, bagus. Terakhir. Ibadah adalah ketika kita melihat sukun atau kami bertemu dengan huruf ba, benar atau salah? 1, 2, 3. Benar salah. Jawabannya salah. Laki-laki. Jadi benar salah. Jawabannya ada. Oke, kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Dan kami alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.